مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Mudah-mudahan semuanya selalu dapat rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para tuan guru, para ustaz, para alim ulama, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, para wali santri, para santri penghafal Quran, hadirin hadirat, semua yang berhadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami hari ini bertemu alumni Al-Azhar Mesir. Yang pertama angkatan tahun 1997, beasiswa Kementerian Agama yang ikut dari Sabang sampai Papua lebih 1000 orang. Yang lulus hanya 100 orang dari Indonesia. Dari Lombok namanya Habib Muhammad Zaki Abdillah. Ini orangnya cerdas, titelnya doktor, pintar dan ganteng. Kalau tuan menangkap banteng di tengah hari, memang Habib Zaki ini orangnya ganteng, tapi dia sudah beristri. Angkatan yang kedua tahun 1998, namanya Abdul Somad. Jadi beliau senior saya. Kalau jumpa angkat tangan, siap komandan. Kemudian angkatan tahun 2005, pimpinan Pondok Pesantren Al-Istiqomah, Ustadz Hidayat. Kemudian 2005, inilah adik kami yang paling kecil. Beliau adalah mudir Ma'had Maraqi At-Ta'limat Santri. Guru kita semua. Beliau pimpinan pondok pesantren, santrinya banyak, insya Allah amalnya juga banyak. Kita doakan guru-guru kita panjang umur, sehat badan, supaya kita dapat berkah ilmunya insya Allah. Amin ya rabbal.
Tema kita pada petang hari ini membentuk generasi pemangku Al-Quran. Apakah maksudnya cuma mangku? Ada pohon kayu yang dipotong dari tengah hutan. Setelah pohon kayunya dipotong, masuk pabrik jadi bubur. Nama buburnya pulp, 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 artinya bubur kertas. Buburnya masuk ke pengolahan, diolah menjadi kertas, namanya paper. Maka pengolahan ini namanya pulp and paper. Apa namanya? PULP, PAPPER, pulp and paper. Kertas yang berubah, bubur yang berubah jadi kertas. Asalnya sama atau enggak? Sama, dari hutan. Berubah jadi bubur, sama. Berubah jadi kertas, sama. Tapi nasibnya macam-macam. Ada kertas yang letaknya di atas meja makan. Setiap orang selesai makan, kertas itu disobek. Pedas. Namanya kertas tisu. Ada kertas di atas meja presiden, pakai kop presiden, istana presiden, ditandatangani oleh presiden, dibingkai, ditempel di dinding. Semua orang yang melihat seperti melihat kucing Anggora. Padahal asalnya sama, dari dalam hutan masuk ke pabrik. Ada kertas, nasibnya ya masuk ke WC. Namanya tisu gulung. Tisu gulung panjang. Setiap yang tapi ada kertas tidak boleh disentuh. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh disentuh kecuali oleh orang yang berwudu. Tidak boleh diletakkan di atas lantai. Dia mesti dipegang di dada, dicium orang yang beriman. Itulah kertas yang paling mulia. Lebih mulia daripada yang di atas meja makan, lebih mulia daripada yang di atas meja presiden. Kertas itu mulia, apakah karena asalnya atau karena tulisannya yang ada di atasnya? Kertas itu mulia karena yang di atasnya adalah ayat Al-Quran. Sampai di sini paham? Apanya yang paham? Begitu juga dengan manusia ini. Manusia ini asalnya sama atau beda? Sama-sama dari. Ada di sini yang berasal dari besi. Kalau ada yang berasal dari besi, angkat tangan. Saya dari besi, Pak Ustaz. Nama kamu siapa? Transformer. Kamu dari apa? Saya dari besi juga, Pak Ustaz. Aluminium. Nama kamu siapa? Robocop. Kita semua diciptakan dari tanah. Sifat tanah rendah, busuk, bau, hitam, diinjak-injak. Itulah tanah. Ustaz, katanya sifat kita ini semuanya dari tanah. Ya. Kalau memang tanah berarti dia rendah. Ya. Tapi kenapa kawan saya itu sombong? Dia memang dari tanah, tapi dia dari tanah sengketa. Kawan saya ini Pak Ustaz susah bayar utang. Dia dari tanah minyak. Kawan saya ini Pak Ustaz, semua masalah hidupnya dikasihkan ke teman, dikasihkan ke orang tua, selalu melimpahkan kesalahan. Itu dia dari tanah timur. Kita ini semua diciptakan dari tanah. Lalu siapa yang paling mulia di antara kita?
Pas gali tanah, tiba-tiba cangkolnya berbunyi suara tuing. Pas dibuka ternyata periuk yang terbuat dari emas. Maka semua orang akan berkata, ini adalah harta karun. Padahal karun orang Mesir. Kok bisa periuknya sampai ke Lombok? Saya belum pernah ketemu sama orang kenalan. Kenalkan Pak Ustaz, saya keturunan Harun. Belum pernah ketemu sama orang. Ustaz, kenalkan, kamu siapa? Saya keturunan Fir'aun. Belum pernah. Tapi kita selalu melihat orang keturunan Rasulullah SAW. Nabi Muhammad punya anak namanya Sayyidatuna Fatimah, punya anak namanya Sayyidina Hasan, adiknya Husain. Sayyidina Husain punya anak namanya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Zainal Abidin punya anak namanya Sayyidina Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir punya anak namanya Sayyidina Ja'far As-Sadiq. Ja'far As-Sadiq punya anak namanya Imam Ali Al-Quraidi. Ali Al-Quraidi punya anak namanya Muhammad An-Naqi. Muhammad An-Naqi punya anak namanya Isa Ar-Rumi. Isa Ar-Rumi punya anak namanya Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Ahmad bin Isa Al-Muhajir punya anak namanya Ala Ubaidillah. Ubaidillah punya anak namanya Alawi. Lalu keturunannya inilah yang sampai membawa Islam ke Nusantara dengan berbagai macam nama: As-Saqqaf, Al-Haddad, Al-Shihab, Al-Idrus, Al-Jifri, bin Shihab, dan salah satunya adalah bin Syekh Abu Bakar yang disingkat di ujung BSA, bin Syekh Abu Bakar. Dan saya bangga berteman dengan keturunan bin Syekh Abu Bakar, namanya Habib Zaki Abdillah bin Syekh Abu Bakar. Mulia karena darah Nabi. Memangnya Ustaz Abdul Somad bukan keturunan Nabi? Saya keturunan Nabi, Nabi Adam. Tapi ada orang yang mulia, bukan hanya sekedar nasabnya, tapi dia mulia. Yang paling mulia siapa? Khairukum, orang yang paling mulia di antara kamu, man ta'allamal Qur'an, orang yang belajar Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan orang yang mengajarkan Al-Qur'an. Interaksi kita dengan Al-Quran ini 5 anak tangga. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 tambah 1. Tangga yang pertama mendengar. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Maka yang pertama adalah manda. Ustaz Somad, istri saya sedang hamil. Apa yang saya lakukan? Dengarkan bacaan Al-Quran kepada istrimu supaya istrimu tenang dan anaknya tenang. Kenapa anak saya ini lompat-lompat? Karena waktu istrimu hamil kau putarkan lagu Kiai Racun Kucing Gerang. Tapi saya kan kerja Pak Ustaz. Lalu istri saya dengar apa? Kau ambil YouTube, www.youtube.com. Kau cari Qari, Imam Masjid Haram, Syekh Abdul Rahman Sudais, Imam Masjid Nabawi, Syekh Udzaifi, Syekh Muhammad, Syekh Muhammad Zeta dari Jakarta. Tapi Pak Ustaz, gaji saya pas-pasan, paket terbatas. Beli, ya itulah, beli namanya
speaker Quran murattal yang biasa bisa nggak pakai pokoknya dengan ngaji terus, maka di rumah dihidupkan supaya mendengarkan bacaan Quran. Bapak-bapak naik motor dengarkan MP3 Al-Quran, ibu-ibu naik mobil dengarkan MP3 Al-Quran. Pertama berawal dari manda. Sudah selesai mendengar, naik ke atas. Tangga yang kedua, meniru. Sebab Al-Quran itu adalah meniru bunyi bacaan. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Anfusi wathamarat wabashiri itu nggak ada dalam bahasa Indonesia. Siapa tadi yang selamat? Ustaz. Bukan mentang-mentang baru belajar bahasa Arab semua jadi syir. Assalamualaikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu. Ada ba, ada sa, ada so, ada sya dalam satu ayat. Wathamarat wa basyiris sabirin. Idza jaa ada la, ada ja, ada wa, ada za. Kan mentang-mentang sholat ijazah. Nah, kalau belajar meniru, maka di huruf non mati ketemu dengan kop min. Belajar. Ayah. Ya. Kalau non mati ketemu dengan kop gimana? Kopnya lari. Maka bapak kalau belum mampu belajar, kalau sudah masanya kelewatan, kami ini nggak bisa lagi Pak Ustadz. Anak-anaknya daftarkan segera ke Mahafid Takliman sebelum tanggal penutupan berikutnya. Saya ini orangnya Pak Ustadz nakal, preman, nggak bisa baca Quran. Saya mau balas sakit hati saya mesti memasukkan anak saya ke pondok. Bagus, the best, mantap. Banyak orang sekarang, saya ini bodoh Pak Ustadz, terus anak saya mesti lebih goblok dari saya. Iya, tapi saya bingung Pak Ustadz, anak saya mau didaftarkan kemana? Saya sekarang sedang berada di Marongki At-Ta'liman. Anda kasih. Ini kameranya ini. Soalnya saya pernah ceramah, pas sudah selesai saya tanya, Dek, nanti potong-potong videonya ini. Mohon maaf Pak Ustadz, kameranya mati. Terus sampai dipajang untuk gaya-gaya. Jadi meniru ini nggak ada dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab ada empat namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu nggak ada dalam bahasa Inggris. I love you. Nggak ada. Dan huruf yang paling sempurna adalah huruf Al-Quran. Nggak ada huruf bahasa Inggris itu huruf Ain, nggak ada. Ain waiting for you. Tapi dalam bahasa Al-Quran ada huruf Ta, ada huruf Ba. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bahasa Indonesia nggak ada huruf Ba. Bahasa Indonesia nggak ada huruf A. Bahasa Indonesia nggak ada huruf Sya, Shin. Ada bahasa Indonesia huruf Shin. Kamu siapa? Saya Syekh. Nah, jadi belajar mendengar. Kalau baca Quran
tidak mendengar. Beli Quran, download Quran, buka Quran, baca sendiri. Alamat itu bukan alamat. Alif lam mim. Alamat. Makanya baca Quran berguru. Ada makharijul huruf, ada waqaf wal ibtida', ada gunnah bila gunnah wal qalaq wal ikhfa, dan pakai lagu membaca Al-Quran. Bayati, soba, sika, nahwan, jahrka, ras. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mana ada orang baca Quran nggak pakai lagu irama? Bismillahirrahmanirrahim. Imam Masjidil Haram. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Maka ada irama, ada intonasi. Baca Quran bukan baca Quran. Nah, tangga yang kedua adalah membaca. Tapi saya nggak lancar bacanya Pak Ustaz. La aqulu alif lam mim harf. Alif lam mim tidak dihitung satu huruf. Alif 10, lam 10, mim 10. Alif lam mim berapa? Maka ibu yang nggak lancar baca Quran justru pahalanya makin banyak. Yang lancar malah pahalanya sedikit. Alam surah laka sadrak. Tapi kalau nggak lancar, jangan seperti itu. Bayangkan adik-adik santri Maraqib Taklimat satu hari murajaahnya 2 juz. 2 juz itu berapa huruf? Satu hari murajaahnya 2 juz. 1 bulan hatam 2 kali. 1 tahun hatam 24 kali. Kalianlah yang beruntung punya anak penghafal Quran, Besti. Ibu mengandung 9 bulan 10 hari di apa nama daerah? Di Sampang ini mengandung masih 9 bulan 10 hari. Sebenarnya di beberapa tempat 15. Artinya masa nikahnya Januari lahirnya Mei. Ini edisi minimalis, ini yang ekspres. Ibu mengandung 9 bulan 10 hari. Wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkurli wali walidai. Kalianlah anak paling berbakti pada orang tua. Yang kalian persembahkan bukan rumah besar, yang kalian persembahkan adalah khatam Quran 24 kali dalam setahun. Allahu Akbar. Ya Allah, jadikan anak-anak kami para penghafal Quran mujahid. Naik anak tangga yang ketiga, apa dia? Yang ketiga adalah memahami Al-Quran. Paham maknanya? Ayatnya potong-potong. Ya ayyuha, hai orang-orang alladzina yang amanu, beriman, kutiba, diwajibkan, alaikum, bagi kamu, as-siyama, kutiba alaikumus siyamu, puasa, kama, sebagaimana, kutiba, diwajibkan, ala, bagi, alladzina yang min qablikum, orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun. Saya sarankan baca tafsir paling kecil sampai jumlah tafsirnya sama dengan jumlah ayatnya, ditulis oleh 2 imam besar, Imam Jalaluddin As-Suyuti, Imam Jalaluddin Al-Mahalli, tafsir Jalalain. Apa tuh? Hafal Quran, gak paham isinya. Makanya kalau anak bapak ibu di Maraqib Taklimat, mereka bukan cuma ngapal Quran, tapi juga paham isi kandungan Al-Quran. Kalau nggak percaya, betul kan? Nah, dipahami Al-Quran dengan baik. Ada asbabun nuzulnya, ada munasabah bainal ayatnya, ada fi'il
ada isimnya, ada dhamirnya, ada silahnya. Maka ini pemahaman Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Mengapa mereka tidak memahami Al-Quran? Afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala tatadzakkarun. Menggunakan akal untuk memahami Al-Quran. Dengar, habis dengar, baca, habis baca, paham. Tolong ingat ini baik-baik karena ini nanti akan keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Anak tangga yang keempat, mengamalkan Al-Quran. Wa aqimus shalah, yang baca sholat. Wa atuz zakah, tak pernah bayar zakat. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim, yang percaya sama akhirat. Maka semua yang ada di Al-Quran itu diamal. Puncaknya yang kelima adalah mengajarkan Al-Quran. Yang mulia bukan yang tabligh akbar dan ramai, satu stadion penuh. Ada imam Masjidil Haram namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minqalawi. Dia kalau ngajar di Masjidil Haram yang bersandar di tiang itu muridnya penuh. Suatu malam dia bermimpi jumpa dengan Rasulullah SAW. Lalu dia bertanya dengan Rasulullah, ya Rasulullah, ya, siapa ulama yang paling mulia yang mengajar di Masjidil Haram ini? Kata Rasulullah, cari di tiang sana, ada satu ulama yang majelisnya paling mulia. Syekh Ahmad Khatib penasaran karena majelis yang paling ramai adalah majelis Syekh Ahmad Khatib. Akhirnya beliau pergi ke tiang yang ditunjukkan Rasulullah. Dia lihat di tiang itu cuma ada satu guru, cuma satu murid. Gurunya satu, muridnya satu. Tidak mungkin Rasulullah salah. Dia penasaran, dia tanya, kamu ngajar di tiang ini? Iya. Sudah lama, puluhan tahun. Saya mimpi dengan Rasulullah. Kata Rasulullah, majelis yang paling mulia majelis kamu, tapi murid kamu cuma satu. Kamu cuma berdua. Apa yang kamu ajarkan? Apa kata guru Syekh? Saya mengajarkan Al-Quran, murid saya cuma satu. Kalau dia khatam, baru saya terima murid kamu. Ternyata majelis yang ramai belum tentu mulia. Majelismu yang ramai itu Abdul Somad belum tentu mulia di hadapan Allah. Majelis yang mulia adalah majelis mengajarkan Al-Quran. Maka lihatlah Instagram Ustaz Abdul Somad. Nama Abdul Somad, pekerjaan guru ngaji. Karena cita-cita saya setelah tua nanti, kalau saya gak kuat lagi tabligh akbar, assalamualaikum. Saya mau di akhir hayat saya, di masa tua saya mengajar satu murid di depan tiang, walaupun muridnya cuma satu, mengajarkan Al-Quran kalau umur sampai. Doakan supaya umur sampai. Kalau tidak sampai, niatnya sudah sampai. Innamal a'malu binniyat. Ini untuk anak-anaknya ada 5 pesan. Bisa diingat? Dengar, ikuti, pahami, amalkan, ajarkan. Selesai untuk anaknya. Sekarang untuk wali muridnya. Siap? Anak ibu di sini jilbabnya panjang, bajunya panjang. Jangan nanti mereka libur pulang ke rumah, dia lihat ibunya pakai baju you can see. You kamu kan bisa see lihat, you can see kamu bisa lihat setiap hari. Di sini mereka diajarkan tahajud malam. Jangan sampai mereka pulang ke rumah pas hiburan, pintu kamar bapaknya buka jam 8 pagi. Di sini diajarkan mereka pakai sarung, pakai celana panjang. Jangan sampai
kalian wali santri di rumah pakai celana pendek hitam-hitam si tambung manggis sudahlah hitam lututnya putih. Di sini mereka diajarkan full murojaah, bangun malam, tahajud, sholat subuh, zikir, sholawat, baca kitab. Jangan sampai di rumah mereka lihat orang tuanya duduk disangka baca Quran, rupanya handphone. Ibu sama bapaknya chatting. Apa kabarmu sayang? Tolong buatkan teh manis bentar ya. Mau dibawa kemana hubungan kita? Ibu, mohon maaf Kiai, ini boleh jenguk anak ke Marokib taklimat ini 1 bulan berapa kali? Sekali seminggu boleh dijenguk. Ustadz Somad dulu waktu mondok ibu saya jenguk saya setahun sekali. Rumah saya di Riau, saya mondoknya di Medan Sumatera Utara. Dari Riau ke Medan naik bis 12 jam. Jadi saya jenguk 1 tahun sekali. Jadi kalau ibu bapak jenguk anak, tolong jangan bawakan air mata. Bawakan mereka air minum. Jangan jenguk anak berbekal air mata. Saya nggak pernah jenguk saya nangis. Ini kadang buat orang pergi ke pondok lihat kamar anak kamar orang ini. Satu kamar berapa orang? 20. Kasurnya mana tipis. Kamu makan di mana? Makan di sini. Mana menunya? Ini. Tahu ya. Jangan jenguk anak dengan bekal air mata. Berikan anak semangat. Justru kalau anaknya ngadu, mama, aku tidurnya di kasur tipis. Syukur kalau kamu di rumah nggak pakai kasur. Mama, aku ikannya tahu. Syukur kalau di rumah nasi. Kamu sudah bagus di sini, belajar. Kalau mau nangis, setelah keluar dari pondok agak jauh, cari tempat-tempat yang kira-kira nggak ada orang, nanti bisa dibawa. Saya anak pertama, adik saya anak kedua, dua-duanya laki-laki, nggak ada perempuan. Kami anak tersayang. Tapi begitu saya katakan saya mau berangkat ke Mesir, Mak, silakan pergi sejauh mata-mata. Saya baru pulang 4 tahun nggak pulang-pulang dari Mesir. 98, 99, 2000, 2001, 2002 baru pulang. Kenapa Ustaz pulangnya 4 tahun? Ongkos mahal. Ustaz berarti berapa tahun? Ustaz berarti 4 tahun juga. Begitulah perjuangan kami. Ustaz nggak rindu sampai putus berarti. Maka ibu jangan manjakan anak. Bapak yang sayang sama anak, buatkan kamar anak besar, kasurnya tebal, pakai handphone, pakai gadget, pakai wifi, main internet terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz bisa datang ke rumah saya. Acaranya apa ya Pak? Acara akikah? Bukan. Acara walimah? Bukan. Acara apa? Rukyah. Loh, yang mau dirukyah siapa? Anak saya Pak Ustaz. Anaknya kenapa? Pagi, petang, sore, siang, malam, nggak mandi, nggak makan, nggak sekolah. Ngapain dari kamar? Nembak musuh yang nggak mati-mati. Main game. Dapat duitnya dari mana? Pinjaman online. Duitnya dipakai untuk apa? Judi online. Game online, pinjaman online, judi online. Tolonglah Pak Ustaz, saya belum ketemu ayat rupiah untuk yang gila main. Belum ketemu saya ayatnya. Allahumma inni a'udzubika min game online. Yang buat kamar besar siapa? Saya Pak Ustaz. Yang ngasih TV besar siapa? Saya Pak Ustaz. Yang belikan gadget besar siapa?
motor, dibeli motor, motor knalpotnya dipotong, lampunya dibuang, ngumpul sana sini. Orang lagi sholat maghrib, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu kan tidak mampu, nabraknya listrik. Kalian sayang sama anak bukan belikan motor, sayang sama anak bukan belikan kamar besar, sayang sama anak daftarkan ke Maroke. Di pondok itu yang sehat, Ustaz. Kalau belajar di pondok itu bawaannya ngantuk lusuh. Di sini anak-anak sehat, kenapa? Mereka nggak suka. Ustaz mau tahu nggak? Mereka juga. Saya sangka di bawahnya ada sungai. Pas saya lihat itu penasaran. Masya Allah, bangunannya indah, pohon-pohon cekeh. Kalau mau masak nasi minyak juga luar biasa. Bangunannya, gelasnya, asramanya, para asatidnya, pimpinannya, alumni Al-Azhar Kairo Mesir, universitas tertua di dunia, akidahnya Asy'ari, Ahlus Sunnah wal Jamaah, fikihnya bermazhab Syafi'i, tasawufnya Sunni, berpegang kepada Imam Junaid Al-Baghdadi dan Ibnu Abu Hamid Al-Ghazali. Bukan Syiah, bukan Wahabi, bukan Khawarij, bukan Murji'ah, berpegang kepada manhaj ahli sunnah wal jamaah. Anaknya sudah, orang tuanya sudah. Berikutnya adalah para guru-gurunya. Guru tidak bisa digaji dengan uang karena pengorbanan tidak bisa dihargai dengan materi. Para ustaz dan ustazah yang tekun mendengarkan anak murojaah, kalian akan mendapatkan amal jariah dari anak-anak yang akan menjadi dokter spesialis. Mereka akan jadi, ini santri penghafal Quran akan jadi polisi, amin. Akan jadi tentara, amin. Ustaz, kami mau jadi ustaz aja, jangan. Jadi ustaz ini berat, biar aku aja. Saya mau kalian jadi polisi. Kenapa jadi polisi? Jadi polisi gak perlu pakai mikrofon, gak perlu pakai sound system. Kalian cukup dengan baju seragam dan pistol. Kalian hafal Quran, sambil rahasia dan murojaah. Kalian bisa amar ma'ruf nahi munkar dengan pistol. Kalau kalian ceramah, orang nggak segan, bisa dihadang, bisa diusir. Tapi kalau kalian amar ma'ruf nahi munkar pakai pistol, saya ketemu sama orang main judi. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Kalau kalian berdakwah pakai pistol, enggak perlu teriak-teriak. Yang mau main judi silakan. Yang mau main judi online, pecahkan kepala kau. Kalian pakai seragam, kami bangga. Kalian tentara, panglima, jenderal bintang 4, paling banyak bintang 5. Kalau sampai 7, bintang 7 sakit kepala. Kalian akan jadi dokter spesialis. Masuk ke ruang ICU. ICU, kenapa disebut ruang ICU? Karena di dalam itu orangnya nggak bisa buka mata, makanya disebut ICU. You don't see me. Masuklah dokter spesialis jantung yang menghafal Quran. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak wa qina 'adzabannar. Apa kata orang yang ada di ruang ICU? Masya Allah,
tenang hati kami. Kenapa? Karena dokternya apa? Masuk dia ke dalam ruangan, orang semua mati semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Dokter, kok dibacakan Yasin? Dua kemungkinan. Yang pertama sehat, yang kedua mati. Siapa itu yang jadi dokter? Siapa itu yang jadi hakim? Siapa itu yang jadi polisi? Itu muridnya Ustaz Somad dari pesantren Marakit Tanggung. Ustaz Somad kan di Riau, Sumatera. Kok bisa itu santri Ustaz Somad? Ustaz Somad pernah ngajar di sana sekali ceramah. Diakui sebagai ustaz. Nanti ketika masuk surga itu kita tidak sendirian, rombongan. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ketika rombongan Marakit Taklimah ini dipanggil masuk surga, rombongan Marakit Taklimah masuk surga. Pertama masuk akhir. Habis itu santri, habis itu wali santri yang enggak telat bayar uang sekolah. Pas di ujung ada semua malaikat nanya, kamu dari mana? Dari Riau. Loh, kok bisa masuk rombongan Marakit Taklimah? Karena saya pernah ngajar sekali. Kata malaikat, kami. Maka perlunya kita bersama dengan orang-orang soleh. Itulah kenapa saya hari ini senang, karena saya bersama dengan para penghafal Quran. Penghafal Quran disuruh memberikan syafaat. Hai malaikat, kasih syafaat. Sudah. Hai wali-wali Allah, kasih syafaat. Sudah. Hai Nabi Muhammad, kasih syafaat. Sudah. Hai penghafal Quran, beri syafaat. Yang pertama dia beri syafaat ibunya. Yang kedua dia beri syafaat ayah. Yang ketiga dia beri syafaat suaminya, yang perempuan istrinya kalau nggak merawat. Yang kelima yang dia beri syafaat anaknya. Ternyata syafaatnya masih ada nyisa. Ditanya, siapa lagi mau kau beri syafaat? Ustaz Somad. Kalau nggak ada guna kresek-kresek berarti kalau ibu beli kresek untuk sayur kubis. Kalau sudah ada suara kresek-kresek itu tanda waktu sudah habis. Nah, pada akhirnya kita akan mati. Orang kaya? Mati. Orang miskin? Mati. Pejabat? Mati. Rakyat jelata? Mati. Lalu apa bedanya dengan penghafal Quran? Penghafal Quran saat di alam barzakh, alam kubur, dia tidak sendirian. Karena yang menolong menjawab pertanyaan mungkar nakir adalah Al-Quran. Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah. Karena Quran akan datang syafi'an li ashabi, memberikan syafaat pada yang menghafalnya. Ustaz Somad tidak pernah hafal Quran sama sekali. Saya dulu pernah hafal Quran di Mesir 4 tahun. 1 tahun wajib 2 juz. Karena sambil kuliah nggak kuat, maka selama di Azhar kami ngapal 2 juz berarti 4 tahun 8 juz. 8 kali naik pesawat hafalannya hilang gara-gara melihat pramugari pakai rok pendek. Habib Zaki hafalannya masih ada, Ustadz Kiai kita hafalannya masih kuat. Makanya saya kalau naik pesawat itu saya pejamkan mata. Dia nanya, Bapak Ustadz nomor berapa? Kalian di pondok ini matanya terjaga, terpelihara. Laki-laki nggak campur sama perempuan. Ini kasih pagar besi supaya nggak menyambur. Maka pertahankan di pondok. Setelah hafal Quran, kalian punya ijazah, kalian kuliah, doktor. Setelah itu kalian akan membahagiakan orang tua dan calon mertua. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mengajarkan surat Ar-Rahman tunai. Bismillahirrahmanirrahim.
Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Apa kata mertua di samping kamar? Susu. Abang. Lihat itu mantu kita di sebelah sudah jadi imam sholat. Kita udah nikah 30 tahun gak pernah tahajud malam. Mereka mau keluar ngintip, lihat kamar terbuka, mau lihat anak mantu lagi tahajud malam. Begitu mereka buka pintu kamar, rupanya TV belum mati. Mudah-mudahan semua anak-anak adik-adik itu jadi anak-anak yang soleh dan soleh. Seandainya semua Al-Quran yang ada di dunia ini terbakar, hancur, ditembak, dibom, apakah Al-Quran hilang dari Indonesia? Al-Quran tetap ada, bukan di handphone, bukan aplikasi, tapi Al-Quran ada di kepala dan hati anak-anak Maraqib Ta'lim. Kalian adalah orang yang mulia karena Al-Quran. Kalian adalah orang yang mulia karena Al-Quran. Mulia karena jabatan, ketika pensiun gak mulia. Mulia karena harta, ketika bangkrut gak mulia. Mulia karena viral, ketika gak viral lagi gak mulia. Tapi kalau mulia karena Al-Quran, sampai ke surga tetap mulia. Betul? Itu yang dapat disampaikan kepada mudah-mudahan tiga-tiganya sudah dapat, bapaknya sudah, anaknya sudah, santrinya sudah, pondoknya sudah. Mudah-mudahan semuanya istiqomah dalam menghafal Quran dan semangat terus insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Saya tutup dengan pantun penutup menangkap puyuh di bukit Selasi. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Saya sedang mau baca doa. Saya datang kemari mau minta doa, tapi dia yang minta saya berdoa, saya coba. Mudah-mudahan saya, anak saya, semua kita menjadi para ahlul Quran. Mudah-mudahan diberikan kita pemimpin yang adil dan amanah yang mencintai Al-Quran. Dalam hadirinnya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arhamna bil Quran. Turunkan rahmatmu kepada kami berkat kemuliaan Al-Quran. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Tidak akan Al-Quran sebagai imam kami, sebagai hidayah bagi kami, sebagai kasih sayang untuk kami. Warzuqna lana tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar. Jadikan kami orang yang mampu membaca, mengajarkan, mengamalkan Al-Quran pagi, petang, siang dan malam. Allahumma ja'al Al-Quran rabi'a qulubina. Jadikan Al-Quran sebagai penenang hati kami. Wa dhahaba husnina wa humumina wa ghumumina. Jadikan Al-Quran sebagai pengusir segala gundah-gulana kami. Allahumma ja'al hadzal ma'had Maraqib Ta'limat ma'hadan 'aziman mubarakan fihi. Jadikan pondok pesantren tahfiz Quran Maraqib Ta'limat pondok pesantren yang mengeluarkan para alumni yakhruju minhul ulama was ulama wal mufassirun wal qurra wal huffaz wal usuliyun wal fuqaha was sufiyun. Keluar dari pondok pesantren Maraqib Ta'limat para ahli tafsir, ahli qiraat, ahli hadis, ahli fikih, usul fikih, ahli aqidah dan ahli tasawuf. Jadikanlah pondok ini, negeri ini, pondok utara, baldatun thayyibatun warahmatullahi. Allahumma shalli imanan aliyah. Berikanlah Allah Ta'ala pemimpin yang takut kepada Engkau dan cinta kepada pondok pesantren, sayang kepada para santri dan pesantren ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, selawat kepada Rasulullah SAW. Saat ini saya dan kita semua mengukuhkan renteng kuat Lombok Utara. Mudah-mudahan dengan adanya renteng kuat ini mempermudah komunikasi menjadi wadah kegiatan dakwah di masa akan datang, sosial, pendidikan, sehingga bermanfaat untuk umat masyarakat yang ada di Lombok Utara. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai langkah kita dan memudahkan segala aktivitas dakwah yang kita laksanakan. Wassallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم